Iya. Ini apa ini? Salam. Ini anduknya 2, selimut 1. Ini harus kita urutkan ya. Terus baju pasien. Kita baju pasien kan terakhir ya, nasanginnya. Ya, terus perlak. Wasrapnya pada 4 ini. 3 kan yang kita butuhkan? Iya. Terus habis itu selimut dulu, terus anduk kecil, anduk besar. Ini dulu APD ya. Nah, air hangat dan dengan suhu yang normal ya. Baik, ini apa? Kita sudah siap alatnya ini, tapi air itu kalau kotor diganti, nggak mesti harus itu terus sampai selesai ya. Kalau misalnya baru separuh kotor ya ganti gitu ya. Nah, jadi kita udah siapkan alat. Ini pasien kita udah tahu nih bakal akan dimandikan ya. Tapi kan pasien juga harus kita tanya setuju tidak dimandikan kalau dia sadar, karena kan tidak semua pasien bisa budayanya males mandi atau apa gitu, kita kan nggak ngerti ya. Jadi tetap ya. Assalamualaikum Ibu Ani, saya Bidan Hirfa. Gimana kondisinya? Tanya dulu. Karena kalau pasien memandikan itu lebih kepada kita memberikan rasa nyaman kan, bukan lagi seperti memberikan obat, oksigen itu kan vital. Tapi kalau memandikan itu kan udah meningkat ke rasa nyaman ya, dari kebutuhan dasar manusia. Ibu saya Bidan Hirfa yang bertugas pagi ini. Gimana kondisinya? Tadi malam bisa istirahat Ibu? Bisa. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada bisa istirahat. Ibu kalau biar lebih segar saya mandikan di tempat tidur mau Ibu? Nanti saya akan lap ya Bu ya menggunakan sabun. Jadi saya akan lap Ibu dengan air hangat. Lalu nanti saya menggunakan sabun juga. Ibu biasa menggunakan sabun? Pakai sabun muka atau sabun badan saja? Nah kalau pasien menyiapkan sabun ya pakai sabun pasien ya. Yang ini kan baik ibu setuju Bu. Nah, kemudian keluarganya kita minta menyiapkan bajunya, baju gantinya ya. Baju gantinya ada di mana? Kalau memang keluarganya nggak ada, biasanya udah ada dalam lemari ya. Nah, kita susun seperti ini. Nah kemudian baru kita dekatkan alat ya. Kemudian pasang scan ini kan karena ini alatnya 2, yang ini di sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Nah kemudian sekarang ya kita tutup. Kalau pasiennya di ruangannya misalnya ber-5 ya kita pakai scarab. Tapi kalau ruangan sendiri ya berarti kita tutup pintunya, lalu kita kasih tahu sedang mandi ya, karena biasanya juga selain pintu itu tetap ada scarab sih. Jadi kalau pasien datang kalau langsung lihat Ibu gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya kita yang harus waspada karena ini privasi ya. Pasiennya kita buka bajunya dan segala macam. Ibu malu misalnya Bu Bidan, misalnya ada masalah ya, kadang-kadang ada tompel di sininya, ada apa, dia malu ya Ibu, nggak usah ragu, nggak usah malu. Semua yang ada di apa misalnya kita biar bersih biar apa, nggak usah ini ya Bu ya, saya akan memandikan Ibu gitu. Nah, jadi setuju gitu ya. Nah yang pertama kita lakukan ya kan, setelah kita cuci tangan langsung aja pasang handscoon. Jadi langsung pasang handscoon, cuci tangan nggak bisa ya, nggak usah ditekan lagi, ingat dengan baju harus di ya. Nah, dan ini prinsipnya bersih ya, bukan steril ya. Ibunya yang kita minta ya, makanya selimut ini juga harus dilipatnya nggak begini ya, dilipatnya kembali tetap kendali seperti ini. Seperti kita ini kemarin udah diajarin kan cara klasikal udah ya, sama Ibu udah diajarin cara ini kan. Nah jadi Ibu kita ganti dulu selimutnya ya. Nah misalnya pasien yang tidak sadar
sadar, tetap kita komunikasi ya, Bu, saya ganti selimutnya, tapi selipkan ke bawah bantal sini, karena kan dia nggak bisa nahan kan. Nah ini ujung selimut yang ini kamu satukan dengan ujung selimut ini. Lalu tarik, ya, tarik. Jadi ini lepas, ini kepakai ya, sehingga pasien itu tetap terjaga privasinya ya. Jadi ini kita simpan dulu, simpan dulu karena nanti akan dipakai lagi ya. Nah, kemudian yang kita udah ganti, nah yang keduanya kita harus melepaskan baju bagian atas dulu. Jangan sekaligus semua bagian bawah juga dilepas, kecuali ibunya pakai daster atau apa, nggak apa-apa dibawa atas ya. Nah, melepaskan baju bagian atas dulu. Kalau dia pakai infus ya, misalnya ini infusnya diinfus. Diinfus ini infusnya di sini. Nah, ini dulu yang dipakai. Jadi pasiennya dibilingin, tarik sedikit bajunya. Jadi tangan yang diinfus dulu yang dimasukkan bersama selang infusnya. Jadi selang infusnya dulu diikutin tangannya, lalu lepas ya. Nah, lepas, kemudian baru yang sebelah sana. Ya, atau bisa sekaligus nanti ketika kita sudah mengelap. Nah, sekarang kita mau di bagian kepala dulu. Nah, sebenarnya bagian kepala itu ada juga cara mengeramas ya, mencuci rambut pasien. Kalau mencuci rambut pasien, pasiennya tinggal miringkan ke pinggir sini, lalu kita pasangkan perlaknya itu ke air, seperti jadinya jadi talam air, jadi kayak talam air. Jadi digulung-gulung, dilumpuhkan di sininya, di lehernya, lalu ke talam air. Nah, itu kita mandikan. Nah, itu berguna banget ya kalau misalnya kamu punya keahlian itu. Jadi kita buat kayak di salon. Jadi kita bisa tuang air tapi masuknya ke ember. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau di rumah misalnya orang tua sakit itu berguna banget ya. Saya selalu keramasin apa di tempat tidur itu nggak ada masalah kalau misalnya. Jadi gitu ya, tapi itu namanya mencuci rambut. Nah, kalau sebelum kita memandikan, kalau pasiennya sadar ya, kita tawarkan, Bu mau sikat gigi dulu. Kalau memang sadar dia nggak bisa duduk atau nyadar, dia kita kasih sikat gigi, lalu kita tampung pakai bengkok ya, tetap bengkok ya seperti kumur biasa ya. Nah, tetapi kalau tidak bisa, kita misalnya pasiennya tidak sadar ya, kita kalau pasiennya sadar kan kita kasih sikat gigi tadi tuh ya, nih sikat gigi ya kan, langsung pasiennya dikasih dulu. Cuman mungkin karena kakinya trauma, kakinya apa kan dia nggak bisa bangun, tapi tangannya bisa gerak. Nah, berarti kita kasih sikat gigi. Tapi dia kecelakaan atau luka bakar, tangannya nggak bisa gerak, ya berarti kita harus sikat gigi kan, tapi tidak menggunakan sikat gigi karena mungkin dia takutnya kita kesel ya. Kita menggunakan ini nggak di dalam katnya ya, ini sama ini kan mau dimasukkan ke mulut, masa taruh di kuku gitu ya. Nah, kita menggunakan kasa yang direndam dengan yang dibasahi dengan NaCl ya. Ya, jadi kita berikan, kita pakai pengalas kecil. Kalau takut ini ya, perlaknya aja ya, perlak kecil. Kan ada perlak kecil nih. Ini juga. Ya, ini mestinya. Kan itu. Mesti nggak pakai ini. Jadi kita, nah ini ya, karena ini lalu kita siapkan bengkoknya. Kemudian kita siapkan kasa. Ini kasa yang sudah direndam dengan bisa air garam juga bisa. Air garam ya. Ini kasanya bisa 3 sampai 4 ya, sampai 5 lah, 3 sampai 5 biji. Nah, ini gunanya buat nahan lidahnya. Jadi lidahnya juga kita bersihkan gitu. Kalau jangan sampai nanti pasien nggak sadar tapi setelahnya stomatitis ya. Stomatitis itu radang dari mulut ya. Akhirnya pasiennya sembuh dari apa?
kesadarannya bagus. Ya, jadi itu kalau itu yang terjadi kesalahan. Nah, ini kamu boleh dekatkan ke sini atau di situ. Cara ngambilnya ini di tengah ngambilnya. Ya, cara ngambilnya jangan di pinggir, jangan begini. Ya, tapi di tengah sini jepitnya. Kenapa? Ketika kamu masukkan ke mulut ya begini. Ya. Nah, jadi ngambilnya di tengah. Ini udah basah nih ya. Kalau terlalu basah kamu peras sedikit ya. Makanya mestinya 2 ini ya. Tapi di situ 1 ya. Nah, kalau pasiennya bisa buka mulut ya kita tinggal ini. Tapi kalau tidak bisa kita bantu menggunakan ini. Jadi ini tangan kanan, tangan kiri ya. Kita bantu menggunakan ini, kita gosokkan seperti sikat gigi. Ya, kita gosokkan seperti sikat gigi. Kamu kesini deh, nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti sikat gigi kita gosokkan semuanya ya. Nah kemudian udah kotor ambil lagi, ingat ambilnya di tengah. Nah kemudian karena kan kalau kesininya yang kena ini kan melengkung nih, letakkan di sini melengkungannya ya. Jadi lidahnya ke bawah. Nah kamu masukkan ke dalam dulu. Seiring ini kamu menggosoknya itu seiring dengan keluar gitu ya. Lalu paling enggak ini ada langit-langit dan kiri atas. Jadi tadi gigi luar ya, lalu lidah, kemudian langit-langit dan kanan kiri ya. Nah ini langit-langit mungkin kamu gosokkan kanan kiri. Nah sampai bersih ya. Tuh ya kan. Nah ini sudah selesai. Ya, kalau misalnya mau gunting kuku dulu berarti sebelumnya ya. Gunting kuku pun kayak gitu, pakai pengalas ya, menampung. Kemudian pakai pengalas, lalu pakai bengkok juga gunting kuku. Masukkan ke bengkok, keren. Gunting kuku pun begitu ya. Saya rasa gunting kuku kamu nggak usah lah, jarang juga dilakukan gitu. Jadi pasien nggak sadar berminggu-minggu ya harus kamu ini kan di ICU misalnya nggak sadar ya kan. Oke, gigi udah ya. Nah kemudian hidung ya. Hidung nggak mana ininya? Ada ya udah nggak apa-apa. Penting kamu tahu lah, nggak usah ibu iniin kalau ini ya. Udah sekarang kita mulai dengan mandikan. Ininya buka ya, ininya buka. Kalau bisa taruh biasa taruh di sini ada. Tapi kalau nggak ada ya udah kamu bisa taruh di sini. Nah pertama ibu mukanya mau disabun. Nah, ya berarti kita basah. Kalau memang satu yang buat sabun, satu buat bersih, ya. Jadi kita pertama basahin, lalu pakai sabun. Kalau sabun cair kan tinggal dipencet. Tapi kalau sabun batang mesti kita begini dulu ya. Nah kita langsung pertama pas kita udah basahin, lap dulu, ya. Cara mengelap muka seperti orang wudhu, jangan terlalu ini. Jadi pelan-pelan, ya. Pelan-pelan. Lap separuh-separuh dulu ke sini pinggir ya. Habis itu lap satu ke sini. Gitu. Kalau matanya banyak kotoran ya kamu bersihkan. Jadi lap tapi di ininya terus dibalik ya. Di separuh-separuh ya. Nah setelah itu baru kalau mau disabun. Kalau enggak ya lap secara keseluruhan. Kan tadi udah ya. Lap mulai dari sini ya. Nah, tapi kalau matanya banyak darah kan yang pakai kasa juga ya. Nah, kemudian dibalik ya, dibalik lap lagi. Ini matanya begini ya. Nah, hidungnya. Nah, kalau pakai sabun berarti kan ada sabun tadi. Pakai bersihin pakai ini ya. Kalau ada sabun dibilas ya. Dibilas. Dan muka dulu ya, muka dulu dibilas semuanya. Pastinya seger kok ya, pasti seger pasiennya kalau kita mandiin. Sampai ke arah telinga, jadi telinganya juga kena ya. Nah udah, nah kemudian kita ke leher dan dada ya, atau sampai perut. Nah kita buka yang ini sama bajunya tadi kita udah buka. Nah kita bukanya separuh dulu. Sorry saya nggak ini dulu, tangan dulu ya. Kita ambil tangan yang jauh dulu ya, pakai handuk. Ibu juga lupa tadi untuk muka ya, ketika
ngelap buka handuknya di sini. Ya, ngelap buka, ya, habis itu keringkan begini. Ya, keringkan. Ya. Nah, ini nggak ada tempat anunya ya. Nah, kemudian pakai yang dada. Untuk yang tangan, pakai handuk yang besar. Nah, ini tangannya, ambil tangan yang terjauh dulu, naikkan ke atas sampai ke tiap ya, naikkan ke atas handuk. Ya, naikkan ke atas handuk. Kita kelas itu udah waktu itu ya? Udah. Kamu Di udah kelas bisa kali ya? Sampai gini. Ya, terus kita sabun sampai ke ketiak. Udah ya? Tapi nanti kamu kalau CSL harus benar-benar loh ya. Gitu. Nah, udah gitu kita keringkan sabun dan keringkan pakai ini. Sudah selesai. Ya, mau di sini boleh, mau nggak boleh. Nah, baru yang Bawah. Sebelah situ. Ya, dekat gitu juga sama. Iya, perasaan ibu udah kasih kalian dulu dan kalian udah coba-coba juga kan? Ya kan? Nah, habis itu di dada. Nah, kita turunkan selimutnya. Tripodnya Apa ini? Nah, kita turunkan, kita taruhkan di sini ya. Nah, sekarang kita ngelap. Kalau yang daerah ini sebenarnya nggak usah ragu-ragu ngelapnya nggak usah ragu-ragu, nggak usah pelan gini karena langsung sampai ke lehernya. Tangan kita itu yang nempel ya, jangan kayak jijik-jijik, jangan ya. Kan kita udah pakai sarung tangan sampai ke sini, lap semua, terus kasih sabun, bersihin ya, kemudian dilap, keringkan. Tuh, nah setelah ini ya, lalu pasien dimiringkan. Nah, miring ya. Nah, dimiringkan, ibu sedikit miring ya bu ya. Nah, kamu harus bersihin sampai ke pangkal leher. Makanya ini kalau misalnya handuknya kecil bisa sampai bokong bisa, tapi kalau enggak separuh-separuh dulu sampai di sini soalnya ya. Jadi ini dibersihin itu sampai ke sini. Tahu ya, sampai ke pangkal ini ya. Dimandiinnya. Basahin dulu, langsung pakai sabun. Ya. Ini cuci dulu sabun, baru kamu gosok sampai sini-sini. Karena ini kotor sekali ini dia. Kalau apalagi kalau dulu mah luka apa? Kukus. Kalau misalnya nggak bisa sampai sekarang ke sini, pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, sekalian ke sini boleh. Tapi harus bersih betul ini. Ya, karena ini keringatan, pasti keringat banget. Nah, kalau sudah kamu ini baru selesai, kamu keringkan. Nah, kalau ini mau diganti, ini kenapa basah ya? Kalau kamu mau ganti perlak sekaligus sekarang saat dia itu, misalnya gini, ya, perlaknya gulung, nah ganti langsung sama yang baru. Cara menggantinya seperti ini, udah pernah ya bisa contohkan ya? Bila digulung terus ini, sekarang enggak gantinya. Nah, kalau perlu dipakein bedak ya sekarang, setelah kamu keringkan langsung. Ya, kalau ibu senang banget ibu pijit dulu, mau pakai pijit pakai minyak bu, gitu ya. Pijit dulu, enak tuh, pijit begini, udah gitu dulu ibu pakai minyak, pakai ini. Yang paling enak sih pakai minyak, karena kalau pakai minyak dia nggak luka tekan. Kalau pakai bedak suka luka tekan juga. Gesek. Ya, kegesek ya, gitu. Dan ibu bajunya juga kita perlaknya juga kita langsung ganti ya. Nah, sekarang kalau memang mau pakaiin baju bagian atas, kalau memang bajunya itu sekalian aja pada saat miring tadi enak langsung pakaiin baju ya, langsung. Jadi ini selesai gitu. Tapi kalau nanti sekaligus juga nggak apa-apa, nanti kalau ujian mau sekaligus nggak apa-apa. Nah, kemudian kita ke kaki. Ingat, kalau anda langsung ke sini itu nanti nggak lurus, jadi langsung ke kaki dulu, kaki yang terjauh terdekat yang udah hajarkan kemarin, baru kemudian terakhir kita pasang pengalas dulu, baru lakukan rupa hygiene.
ya, lupa hygiene, bersihkan, kemudian baru kita bokongnya kita lap lagi. Jadi kalau pasiennya begini kan, ini pasiennya kita minta tekuk nih atau dikukin ya. Kalau pasien nggak sadar biasa kita berdua ya. Nah setelah kita ini segini ya. Nah ini setelah kita lupa hygiene, kan kamu pakai lupa hygiene nih ya, lupa hygiene. Nah setelah lupa hygiene, udah belajar ya lupa hygiene, tapi kamu tetap bersihkan ini pakai sabun. Ini lipatan ini ya, ini pasien OSC juga ini penting banget. Ini kan SC-nya di sini nih ya, ini bersihkan ini karena ini takutnya kotoran masuk sini kan ya. Dibersihkan terus disabun kemudian dilap gitu biar pasiennya nyaman ya, gitu. Jadi setelah perubahan hygiene kamu tetap bersihkan. Nah itu memandikan. Kalau sudah selesai, nanti kalau OSC langsung ya. Kalau sudah selesai, ibu sudah selesai dimandikan. Ibu ada yang merasa masih kurang bersih atau bagaimana bu? Oke sudah. Nah sekarang pakai baju ya bu ya. Udah pakaikan bajunya. Kalau yang infus dari yang infus dulu. Setelah itu kalau udah ini dulunya, ini pasti nggak nyaman ya. Ini ya pasti ini baru nyaman. Nah dulu kita benerin, udah nyaman ibu atau apa, baru kita pindah. Nanti kalau cek gitu kita tanya dulu, udah enak tidurnya bu begini, udah nyaman, baru pindah. Oke itu memandikan. Nanti anda belajar sendiri. Apa sekarang perawatan luka ya sekalian ya? Iya. Belum Sekalian itu kan biasa. Dia ada bawa ayam itu. oh hacking Yang berspesies. dia kan lintang begini, tapi kalau misalnya udah kering dari sini juga bisa. Kalau misalnya udah 3 kali nggak bisa lagi di sini, jadi di sini lebarnya itu 10 cm seperti kita mau pembukaan. Ya perawatan luka itu kita menggunakan steril ya, harus steril ini ya. Ini kamu yang ini aja. Nah kemudian NaCl untuk membersihkan luka ya, rasa kasarnya. Rasa itu yang tadi rasa itu. Rasa Habis gak? men apa namanya? Diberi. Plester sekaligus. Hepatit. Hepatit itu juga macam-macam. Ada yang tipis, semakin tipis makin mahal. Jadi ada yang ini ya. Jadi kita tinggal ini dan dia bisa tahan air, nggak tembus. Nah ada yang tidak gitu ya, macam-macam tergantung harganya. Nah ini di sini kita ada luka. Coba dulu kita taruh luka dulu. Kasanya ada lagi nggak? Sama plester. Ibu-ibunya ya, kadang-kadang lama nyambungnya itu kulit dengan kulit masih bolong gitu. Nah itu harus kita kasih antibiotik serbuk karena itu juga harus kita siapkan. Makanya alat yang dikasih dokter, ada resep dokter ya udah harus kita siapkan juga dilakukan. Jadi ini udah biasanya setnya ini terbungkus steril ya, terbungkus steril. Lalu kita siapkan dulu pasiennya. Assalamualaikum ibu, saya bidan Hipa, ini waktunya ganti perban ya ibu ya, kita ganti perban dari. Nah siapkan dulu pasiennya, buka ya, lukanya udah dibuka. Nah ini sebelum kita memulai ini berarti kita sudah harus menggunakan sarutan steril. Jadi ketika sarutan steril kita pakai, kita nggak nyentuh apa-apa lagi. Jadi kalau perlu dekatkan ya dekatkan dulu. Ini contohnya dia terbuka apa enggak? Bengkok sayang. Rasanya udah ini ya, kita tambah ya rasanya ya. Nah, gimana kalau ini kita setting dulu, kita ulang. Kita setting dulu dia Luka. baru tutup. Baru kita bersihkan. Oke, ini udah kita siapkan.
siapkan, perban kita siapkan, kita cuci tangan, kita akan menggunakan sarung tangan steril ya. Nah sekarang sebelum menggunakan sarung tangan steril kita pastikan bahwa tadi letaknya ada di tangan ya. Jadi sebelum kita gunakan kita sudah sudah dekatkan alatnya sedemikian rupa ya. Kita buka dulu, lalu sudah kita dekatkan, kalau perlu betadinnya kita tuang dulu ya. Nah, baru kita pakai sarung tangan steril. Nah, setelah kita menggunakan sarung tangan steril ya, sarung tangan steril itu ini ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan sarung tangan steril, lalu itu juga udah kita siapkan. Nah, sekarang kita akan kalau lukanya mau dibuka dulu, sebenarnya sarung tangannya kita harus dua, nanti ganti kan ini kotor jadinya. Alatnya pun harus dua, nggak bisa kita pakai ini lagi ya. Nah sekarang kita mau buka yang ini ya, menggunakan pinset anatomis. Nah kalau ini kita harus ganti kalau untuk memasang lagi ya. Nah kemudian bengkok, lupa bengkoknya nggak dideketin, nggak apa-apa. Ini biasanya banyak sakitan, pelan-pelan ya, pelan ya. Kalau perlu kita tekan, kita tekan pelan-pelan sini. Nggak boleh sekaligus ya. Gitu ya. Nah kalau misalnya dulu, zaman dulu ininya lengket, pakai yang kuning tuh lengket, getahnya lengket. Biasanya kita pakai apa? Spiritus buat iniin, buat bukain. Terus sebelah sini juga udah, artinya kita pelan-pelan gitu pelan-pelan. Kalau udah terbuka semua baru ini kita buka, karena itu mungkin kering dan sakit ya. Jadi kita buka begini ya, lalu kita bersihkan. Nah pakai pinset anatomis ya. Nah kalau pinset chirurgis nanti kalau ada yang kira-kira masih itu baru kita tarik, misalnya lukanya atau benangnya terlalu panjang sakit. Nih ingat, ambilnya selalu di tengah ya. Kita celup, lalu kita bersihkan. Nah mau bersihkannya pertama lukanya dulu oles gitu. Nanti kalau kamu mau pakai buat luarnya boleh, tapi luarnya itu, tapi nggak boleh lagi ke dalam ya. Jadi kalau mau memutar juga boleh, misalnya ini kamu celup ya, kamu mau memutar, tapi nggak boleh keluar lagi, lukanya nggak boleh lagi. Nah, sekaligus saja. Jadi dari dalam perlu bersihnya, karena di dalamnya steril kan. Kalau nggak dari luar nggak boleh dibuka ke dalam. Nah misalnya kamu mau ambil lagi buat di luarnya boleh, masih ada yang bersih kan ini. Kalau sudah bersih ini sudah apa? Sudah kamu keringkan, atau mungkin pakai salep nanti ya, pakai salep ya. Nah ini kamu keringkan lagi setelah dibersihkan, keringkan luarnya. Intinya prinsipnya dari dalam keluar ya. Nah prinsipnya dari dalam keluar. Nah sekarang kalau mau dikasih salep, berarti kasih salep, langsung kasih salep begini, tapi nggak boleh kena bukanya. Boleh kita ratakan pakai kasar ya, kita ratakan pakai kasar. Nah tapi setelah kita ratakan, misalnya kita ratakan pakai kasar begini, kena semua. Kalau yang kena kamu kenain dulu. Nah kasarnya boleh langsung dipakai buat tutup. Sekarang kalau luka dengan kita bungkusnya pakai yang hepatik, kita nggak usah lagi banyak perban, nggak usah lebar-lebar perban, nggak kayak dulu ya. Udah cukup yang di perban itu ya, lukanya saja gitu. Langsung kita tutup pakai itu. Nah ini fungsinya untuk apa? Misalnya ada yang nggak ketarik ya, misalnya ada yang jaringannya ada yang kayaknya ini, atau biasanya di sini kan walaupun di dalamnya dijahitnya jahit kulit itu ya, jahit ini, tapi di kanan dan kirinya tetap jahitannya itu satu. Itu bisa kita buka. Kalau mau dibuka pakainya ini ya, kan ini chirurgis jadi bisa narik ya. Ini kita pakai ini. Nah ini kan ada yang, nah ini runcing, ini ya. Jadi yang runcingnya yang bagian sana kita pakai biar bisa ngangkat. Nah contohnya ini misalnya ya,
terus apa di sini. Nah ini tadi udah ya, udah di sini ya. Nah sekarang ditutup pakai nutupnya kita ukur dulu. Kita ukur, baru kita gunting. Yang terlalu lebar, ya. Kalau kita udah ukur panjangnya berapa, kita ukur dulu. Lalu itu kita ambil gunting, kita gunting sesuai ukurannya. Nah lanjut, biasanya kita ini satu sisi. Kita buka dulu, sedikit. Nih, kalau pakai yang tipis itu gampang ya. Jadi ini dulu sebelah sini misalnya kita pasin. Ya ini kan nggak geser lah sebenarnya, karena licin ya. Tapi terus sudah gitu baru kita buka ke sini, tarik ini, nah ini udah ada itu. Nah, baru tarik ke sini gitu. Baru enak kalau pakai itu, gitu kita ikutin aja di sini. Ya, tapi kan ini udah. Jelek. Tapi nggak digini-giniin loh ya. Karena ini tadinya rusak. Udah. Nah selesai, ibu sudah selesai perawatan lukanya. Ini ibu ini tidak usah lagi. Ibu udah boleh ke kamar mandi, udah boleh mandi. Asal habis mandi nanti keringkan lagi karena air nggak akan masuk ke dalam. Mau pakai yang mandi. Biasanya sekarang sih sudah semua nggak tuh kalau di daerah ya. Dari ibunya nggak mandi harus dimandikan tempat ini. Karena ini. Tapi kalau udah hepatik 3 hari kita ganti atau 5 hari kita ganti, ibunya udah bebas. Sudah, itu perawatan luka selesai ya Bu ya. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Tidak ada. Alatnya kita rendam dulu, rendam ya. Ini sini buang ke sampah, rendam sama ke klorin. Cara menendam Ibu udah kasih tahu kemarin, ya. Tangan juga, ya. Nah, sekarang hekting ya. Habis ini bisa hekting sekaligus kan di sini ya, kaitkan di sini dulu, baru tarik ke atas. Oh, udah. Baru begini. Nanti baru kita apa? Kalau ibu takut ini, ibu suka gini sih. Takut lepas. Nih kasa tetap kita ini bengkok tetap ya. Nah kalau kamu mau menggunakan ini berarti harus ada disposable, harus ada apa jarum ya, harus puitnya harus ada. Kalau pakai ini berarti ini ya. Nah sekarang pasien sudah kita siap-siap mau di hexing. Biasanya hexing saya itu dia gini nggak enak, apa pasti kayak kamu nekuk gitu, nekuk nggak enak. Jadi biasanya kita kasih ganjal dulu di bawahnya. Kita suka ganjalnya kayak ini sih. Contoh ya. Ini, bentar Bu, di bawah pengalas, di bawah perlak. Ya, kita giniin. Jadi khusus di pantatnya sehingga pantatnya kita agak gini. Ya, agak naik gitu. Karena kalau tidak dia nekuk ke bawah susah kita hektingnya. Nah, jadi dia agak naik ke atas gitu gini. Kecuali tempat tidurnya mau tempat bobol, selatan. Terus pasiennya juga bisa diginiin paling enak. Terus kita berada di tempat di sini, jangan di sini. Sampai. Nah, jadi kita beradanya di sini, ya. Kita jahit lukanya ya Bu ya. Ini kan kita habis melahirkan, biasanya kayak gini, habis melahirkan ya. Jadi kita pakai APD lengkap. Jadi nanti kamu kalau OSC langsung pakai APD ya. Kita akan melakukan hekting pada ibu pasca melahirkan. Jadi kita udah pakai APD, masih pakai APD lengkap. Tapi ini sarung tangan kita ganti yang baru. Sarung tangannya ganti yang baru. Karena habis nolong persalinan kan kita udah kotor ini. Jadi ganti yang baru ya. Bisa ngikutin ya, Mas Saya ini jangan sampai itu. Jadi ganti yang baru, udah. Ini kita udah buka. Sekarang kita mau siap-siap hekting. Jadi nggak usah buru-buru karena luka dari luka jalan lahir itu nggak semasif dari luka kalau kita
dia perdarahan. Jadi lukanya nggak sampai jor-jor terus mematikan ibu, enggak. Kita bisa dan kita sudah ganti sarung tangannya, kita harus ganti ya. Sebelum nggak pakai sarung tangan yang baru, ibu mendingan ini kan deh. Tapi kamu kehabisan sarung tangan nanti ya. Beli lagi Bu. Sebenarnya ini masih bisa. Enggak. So, kita akan melakukan heading posisi kita setelah pasien setelah kita melakukan salinan. Jadi semua pakai ya, pakai ini, pakai apa, pakai semuanya lah, semua yang APD itu dipakai semua ya. Nah lalu pasien kita posisikan di fotoing ya. Kalau ada yang begini kita pakai yang gitu. Tapi kalau nggak ada ya napak saja ke sini ya. Kemudian kalau perlu ganti sebelum tadi kita buka sarung tangan kita, itu pasien sudah disiapkan. Tadi sebelum kita pakai buka sarung tangan yang bersalin kan kita biasa cuci, terus lap dulu kering atau lap dulu ini, terus kita pakai dulu pengalas baru kan. Kalau ini kan udah kita ganti, ini pak anunya udah kita misalnya apa pengalasnya udah kita ganti yang baru. Posisikan pakai ini juga ya, kayak tadi ini ibu pakai udah siap itu ya. Walaupun darahnya ngocor sedikit nggak apa-apa ya, nggak akan ini karena darahnya nggak pasti nggak terlalu banyak. Habis itu baru kita siapkan alat, dekatkan alatnya, pakai lampu sorot ya, lampu sorot ya, pakai lampu sorot. Kursi kita di sini ya, kita duduk di kursi ya. Jadi kita hekting jangan ini. Kalau misalnya pasiennya apa ini kita miringkan, atau kalau kita nggak posisi misalnya tempat tidurnya susah sempit ya, kita miringkan pasiennya ke arah sini. Jangan begini, ini yang bikin banyak HNP juga ya. Jadi posisi kita coba dulu posisi kita duduk, kemudian lampu disorotkan ke situ. Oh udah oke. Baru kita mulai melakukan pertolongan ya. Yang pertama kita buka. Nah kemudian dia kan pakai ini didokain. Didokainnya tadi mana? Ini kan didokain itu isinya 1 mili atau 2 mili sama disposable 5 cc. Itu bil. Ya. Nah jadi ini disposable 5 cc Aquabides kita harus siapkan. Jadi gerakan sayang ibu itu harus pakai lidokain. Lidokain itu satu ampulnya. Ini apa nih? Lidokain bukan? Bu tadi pakai kacamata putar mana? Iya lidokain. Nah nggak apa-apa, nggak usah kayak kacamata. Lidokain. Ini lidokain isinya berapa? 2 mili kan? Nah berarti kita harus aplos dengan 2 mili. Ya, jadi ini belum pakai sarung tangan nih kita. Ini belum pakai sarung tangan. Ya, lalu ini kita buka dulu. Nah ini kan suka segini nih, suka masuk ke sini air. Ya, nah ini kalau kita patahin dia itu diginiin. Langsung hilang kan? Nah kemudian ini kita patahkan dulu. Ini di sini. Ya, jadi hekting set kita buka, ini kita patahkan, gitu ya, kita patahkan. Nah kalau ibu sangat takut mematahkan ini karena takut tajam ya. Nah ini ibu biasanya gini dulu, ini dulu yang dimasukin. Nah ininya ibu pakai buat matahin, gitu ya. Nah jadi kita terlindung lah tangannya kan, matahin. Nah ya buang ke safety box, pecahannya harus dibuang ke safety box ya. Nah kemudian ini sudah kebuka, ini sudah dibuka, ini belum kita buka. Ini kan 2 lapis ya. Biasanya ada buka open heal mana sih? Kalau mahal biasanya ada, kalau enggak tergantung harga sebenarnya semuanya. Harga enggak bohong ya. Jadi ini kita buka juga tuh, kira-kira kita perkirakan kan tadi waktu kita awal kita kala 4 kan, begitu kala 4 kan kita periksa nih lukanya seberapa lebar, berapa kita kira-kira butuh benang ya, apa proses kira-kira jahitnya berapa. Nah pada kala 4 itu kan kita periksa ya, jam 6, jam 12, jam 3, jam 9 kita periksa semua lukanya ada di mana ya kan.
Nah terus kita lihat jam 6 ini luka kira-kira membutuhkan hekting yang seperti apa, berapa kali hekting, butuh nggak jarumnya berapa. Terus kita juga pastikan ukuran jarum kita sesuai dengan luka. Kalau dia dalam berarti kita nggak bisa gunakan kromik 3,0, kita harus gunakan kromik entah 4,0 apa yang lebih besar. Yang tadi kan ada jarum besar nih, jarumnya lebih besar kan. Nah ini untuk otot, kalau ini untuk kulit ya. Jadi untuk otot itu gimana kalau lukanya begini? Kamu ayamnya mana? Itu tadi. Nah taruh sini dulu. Pakai sarung tangan kamu kalau ini. Nah jadi ini sudah kita siapkan di sini. Jadi kalau nanti kamu OC gini ya. Jadi kita belum pakai sarung tangan nih. Harus ya udah buka. Lidokain kita buka. Itu juga kita udah masukin. Kalau 2 berarti kita pakai 2 ya. Nah kemudian ini kita udah siapin semuanya, baru kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya yang steril. Kalau misalnya alatnya terlalu jauh ya kita dekatkan. Kalau misalnya bisa begini ya kita bisa apa ya, ini sebenarnya bisa memandikan sambil ini juga bisa. Nah ini sarung tangannya steril ya. Nah, kita ambil dari sini ya. Kalau misalnya dia banyak nih, sarung tangan banyak di sini, kamu ambilnya pakai ini ya. Di sini ya, di sini. Oh sebentar ya, ini kayaknya harus kita gunting dulu misalnya ya. Sorry, sarung tangannya 1 dulu. Kenapa jadi 2 ya? Jangan di ini, nanti sarung tangan 1 dulu, kanan dulu ya. Kan kita mau masih ini ya, one hand ya. Kita ambil ini dulu aqua ya. Kalau misalnya aquanya ini kita pakai kapas alkohol udah harus ada ya. Jadi kita sedot dulu ini, karena ini pakai ayam saya sedot dulu. Ini kenapa susah Udah gitu ya. Udah masuk ya. Udah tumpul. Nah ini kita ambil 2 cc, jangan lebih. Masa susah ya? Memang kalau kita menggunakan ini, dia itu kalau kita tusuk ini kan keras ya, suka masuk ke dalam jarumnya itu. Makanya nusuknya pun harus nah ini. Dia nggak masuk karena mungkin ada yang ketahan di sana tuh, pasti tuh. Ya. Nah berarti ketutup, dia udah ininya ketutup sayang. Ininya di dalam sini ada ini, coba itu. Makanya nusuknya mestinya kita harus ke atas ininya. Riskan banget ya. Takut ketusuk. Jarum baru aja. Nggak kelihatan sih, takut ketusuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Taruh lagi. Kan tadi ini ya. Nah makanya ini harus ke atas ininya. Nggak kelihatan ini coba. Jadi kita ketika nusuk dia nggak masuk ke dalam. Jadi nggak masuk. Nah kan cepet dia. Nah kita ambil 2 cc. Mungkin aja dulu. Nah benar kan? Nah ini kita ambilnya berapa? 2 ya, kita dorong. Aduh, ini udah Iya, lubangnya udah banyak. 2 cc ya. Nah lalu kita masukkan ke sini. Ya jadilah 4 cc. Kalau narik ini kan obat ya. Kalau mau narik aja sampai ke sini. Nanti kamu agak kocok sedikit lah gitu. Dia jadi bercampur ya. Jadi bercampur lalu kita lilitkan. Nah, jadi 4 cc di sini ya. Ada 4 cc ya. Nah, kita tutup dulu. Baru kita menggunakan sarung tangan yang satunya.
masa ini darah banyak ya, darah banyak. Ibu tadi mau gunting dulu kan ini nggak ada di maksudnya begini ya posisinya ya. Nah luka itu biasanya dari sini ke sini, lukanya itu biasanya kan dari bawah ke sana, di anus ya kan, ke anus ya. Kita dulu ibu lukain dulu ininya yang tumpul, guntingnya yang tumpul, bukan ini yang keras. Ya, jadi lukanya biasanya ke sini ya, sebagian ya. Jadi sebagian ke sini. Karena dia kan ini vagina. Apa ini anus ke sini, baru kita jahit ke sini. Nah, jadi ini nanti dicuci ya, benar-benar dicuci, kamu kayak situ di steril. Nah ini biasanya di darah keluar kan? Iya. Ya kita duduk yang tenang aja. Porsinya tadi betul ini. Nah lalu ya kita sesuaikan kita apa jaraknya, pasti di sini lah. Ini ibu, tampaknya kita harus pinggirkan sampai ke sini. Sampai ke pinggir begitu, jadi kita enak. Nah, sampai ke pinggir tempat tidur ya. Nah ini kita hapus dulu darahnya kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu darahnya. Nah biar kelihatan lukanya. Terus kita lihat. Nah pertama ini kan darah nih. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan anestesi. Anestesi ini ujung luka ya, lukanya ada yang ke sana, ada yang ke sana. Yang pertama kita suntik itu ke sini dulu, yang ke bawah dulu, ke bawah dulu. Cari ujung yang paling ini, kita suntikkan ke bawah. Suntik sampai ujung luka. Kira-kira ngelewatin lukanya segini, kita sampai ujung. Ya, lalu kita tarik. Masuk nggak? Ada darah nggak? Kalau nggak ada darah berarti dia ke otot. Lalu kita suntikkan. Ini ada 4 cc ya. Ya, ada 4 cc kan tadi. Nah kita suntikan pelan-pelan sambil ini kita tarik gitu, kira-kira sampai ujung udah ya. Ini masih ada 2 cc buat kita ke sini, jadi kita cari ujung luka yang paling ini ya, kita suntikan ke sini. Nah kalau mau ke sebelahnya juga kita suntikan ke sebelahnya, kan lukanya begini nih, kita suntikan ke sebelahnya juga ya. Caranya begitu, tarik lagi, kemudian masukkan sambil ini ditarik, sambil menarik ya. Nah ini jangan copot, langsung aja ke sana. Kalau dicopot pasti tumpul. Tuh ini lagi sakit, tumpul. Nah ke sini ke sebelah kiri misalnya, ya kita tarik, nggak ada, kita suntikkan sambil kita ambil kita ini. Nah sebelah kiri sini lagi lukanya kan, ya kita masukkan lagi, ya saya tarik lagi. Nah tapi ini sebenarnya susah, nggak semacam yang kamu begini, karena ini kan di dalam vagina ya. Jadi di lampu sorotnya harus kelihatan betul ya. Nanti makanya lampu sorotnya harus di setel sebelum kita pasang tangan. Selesai ya. Tapi ini jangan dibuang dulu, siapa tahu ibunya masih kesakitan, Ditambah lagi. jadi kita tambah lagi ya. Nah kemudian kita cek dengan pinset chirurgis di sebelah kiri. Dicubitin. Nah ini kita darahnya pasang dulu ya. Bu, gimana bu bayinya kan biasanya lagi ini ya, lagi apa? IMD kan? Bu, ini kalau saya tarik masih berasa? Pelan-pelan. Nah kalau udah nggak berasa, baru kita akan mulai melakukan ininya. Nah yang pertama tentunya kalau udah nggak berasa kita siapkan jarumnya. Nah gini, satu aja dulu. Nih masih ada lapisannya ya, masih ada lapisannya. Nah ini ada pembukanya nih ya, jadi pasti ada pembukanya ya. Nanti kita sobek, kita ambil. Nah jadi ini sudah 1 set dia dengan jarumnya. Kalau nggak 1 set ada lagi. Nah ini sudah 1 set, hati-hati ya, ini udah 1 set.
ini nggak bisa buat otot, Kulit. buat kulit. Nah, ini gimana? Ini hati-hati. Nah, ini kita jepit pakai ini. Ya, ini kalau jadi kita kalau lukanya banyak ya, ini lukanya kan luka ini kulit ya, ini kulit, ini otot, itu nggak bisa kita pakai langsung yang kulit, kita harus pakai yang otot ya. Nah, yang pertama kita pakai tinta sirubis dulu nih ya. Nah, yang pertama jahitan pertama itu ini lukanya seperti ini, lukanya sebelah sini nih, kamu harus jahit 1 atau setengah senti ke atas luka untuk simpul dulu ya, untuk simpul dulu, jadi jangan langsung di lukanya. Nah, kalau ini kan kulitnya juga ini sakit sekali nih ya, karena ibunya kalau nggak pakai bius sakit ya. Nah, ini kita kan tadinya awalnya pincet sirugis itu untuk ngangkat ini, angkat, kita tusuk kita tusuk untuk diangkat. Kita pastikan dulu bahwa di atas luka ya, jangan langsung di lukanya. Nah, ini harus kita ganti dengan anatomis sampai sebatas banget yang bisa kamu ambil. Nah, ini jadi angkat lagi ke sini, tek gitu ya. Nah, ini kamu pakai buat neken. Jadi ini ketika nyuntik tadi begini, tapi kalau ini bisa begini. Lalu ini kamu jangan sampai terlalu pendek ya. Nah, untuk menyimpul kamu tariknya ke atas, jangan ke bawah begini, nggak bisa, jadi ke sini. Ini ditarik, tapi ini nggak ketarik deh, tuh. Ya berarti nggak kuat itunya, mestinya kuat ya. Berarti kecilannya. Nah, ini kamu 2 kali yang simpul atas, kalau bisa 2 kali begini. Aduh, ya geser. Nah, putus lagi. Makanya ini bukan jarum otot, bukan benang otot. Mana yang harus buang tadi? Nah. Jadi kalau ini ya, ini mana tadi? Masuk ke dalam kulit. Ya putus. Jadi kalau mau ini lagi, nah ini kamu boleh potong atau tidak. Nah, kalau nggak mau potong, kamu pakai jelujur langsung ke bawah ya. Nah, contohnya ini tadi pakai jarum ini. Ini ya, susah banget ini. Jepit dulu nih ya. Kalau ini aman. Ini kan kalau nggak ke ini masukin sini dulu, baru ke sini. Kalau bisa loh ini. Atau ini bisa apa nggak? Sorry. Ya Allah. Ininya bergeser sih. Satuan ditempel ya. Yuk, masalah. Nggak, kalau jatuh lain kali nggak boleh kaki lagi ya. Kalau misalnya kamu OC, ya berarti kalau jatuh gitu jangan diambil lagi. Pakai yang ada aja, sirugis ada sirugis yang pakai. Nah, sekarang kamu mau lakukan hekting. Nah, hekting sekarang otot dengan otot. Ini kulitnya jangan dulu. Ya, gini Pak, makanya otot dengan otot, kulitnya biarin aja dulu. Ini kan dalam ini, jadi harus 2 lapis. Nanti kulitnya belakangan, kulit di hekting lagi. Makanya hekting itu paling males kita, lama. Nah.
ini kalau ini jelujur kamu bisa langsung begini, tapi ini risikonya kalau lepas satu lepas semua. Kalau kamu mau satu-satu, ini kan udah ini nih hektinya. Nah ini ya hekti, ini kan terbelah nih, ambil dari sini. Nih ya, terus ambil lagi dari sini, satuin ya, satuin. Nah ini jangan sampai habis. Ketarik yang itu, harusnya ini yang mau ibu tarik. Karena dia nggak elastis sih ya. Coba ibu pakai itu nanti ya. Coba ibu ulang ya. Caranya menyimpulkannya ibu mau ini udah ketutup ya. Nah contohnya tadi kita ambil yang dari sini, ini kan udah kejahit sebenarnya nih. Kalau dia jujur ya, tapi ibu kalau ini lebih enak ibu satu-satu. Nah jaraknya setengah senti dari yang jahitan satu ke jahitan yang lain ya, yang jahitan yang pertama. Nah ininya jangan dihabisin. Nah tadi ini buat nyimpul. Inilah kalau ini buat nyimpul nih, tapi ke pinggir ya naruh simpulnya. Nah ya tuh, nih mana tadi, ibu nggak kelihatan. Nah nanti kamu gunting. Nah guntingnya ujungnya sebelah sana ya, nih guntingnya ya, jangan rapat sekali. Nah jadi pas gunting ya dapat semua pakai ini. Nah sekarang kita coba yang baru. Mana yang baru tadi? Ini. Nah sekarang itu sudah acting otot ya, panjang dia. Nah, kalau yang untuk otot nggak bisa yang kecil ini ya. Misalnya ototnya udah selesai nih. Sekarang kita mau kulit. Nah ini ototnya udah ketutup nih kan? Nih 1-2 jahitan udah ketutup kan? Sekarang mau kulitnya. Kulit nih sama ini ya, kulit kita mau ini. Nah itu juga gitu, ini agak lebih rapat lagi, harus lebih rapat. Tapi kalau kamu yang namanya epidermis itu dari sini kita ngambilnya, tapi ini sangat sulit sehingga nggak kelihatan jahitannya nggak kelihatan. Tapi untuk vagina saya rasa nggak terlalu inilah, pakainya ini ya. Saya angkat dulu ini kulitnya sebelah sini, sakit loh ibunya, makanya jangan lama-lama kalau ini, jangan sampai habis obat biusnya. Satu lagi bu. Satu lagi ya bu. Itu sendiri. Ini panjang sekali. Aduh gimana ini, kalau kita putusin kita itu sayang. Nah gitu ya. Nah ini tadi tahu cara nyimpulinnya ke atas tuh 2. Nah ini kalau ibu tarik dari sana 2. Nah, mana tadi ini ya, ini ya. Kelihatan ibu. Hanya pentingnya steril. Nah ini pindah-pindah dia. Siapa yang pakai sarung tangan tadi mau pegangin, udah dilepas sarung tangannya sebelah sini kamunya. 2 kali minimal ya. Nah terus kamu ini pada saat mengguntingnya kamu deketin kedua-duanya. Jadi benang ini pun ada mereknya. Kalau benang semakin murah semakin kayak kawasan benang layang-layang. Nah ibu mau ngajarin tadi yang epidermis ya. Tapi untuk ujian kamu nggak usah coba-coba epidermis.
udah selesai 1-2 jahitan udah. Kalau ujian ngejahit apa bu? Otot lah. Pas Oh itu pakai ini, pakai yang pakai ayam juga. enggak Pakai bukan busa. apa yang ngurusin ininya. Pakai busa ya. Ini apa ini? Ayam. Nah ini epidermis ya. Sebenarnya kalau kulitnya pasien kan nggak seperti ini ya, agak tebal dikit ya. Nah ini memang sulit, hanya bisa dilakukan sama ahli, ibu aja nggak terlalu ini. Jadi kita ngambil dari sini. Mana tadi? Ini otot ya. Ini epidermis, kita jahitnya di sini. Tapi epidermis itu ceritanya lukanya nggak terlalu dalam, ya. Artinya lukanya nggak mengeluarkan darah yang masif. Selesaikan dulu ototnya, ya. Kalau mau ditutup di luarnya, itu baru kita pakai ini. Jadi kita ambilnya dari sini, kita dari dalam. Nah ini nggak bisa nih ayam, tuh kulitnya itu dia. Nah kita ambilnya dari dalam, ini nempel keluar, ini nggak tembus, harusnya nggak tembus keluar. Ini dijahit Dalamnya yang dijahit. Nah tapi ketika kita tarik, nanti dia nyatu. Tuh ahli orang hektik ini, nah kan dia nyatu ke sini, ya. Ketika kita tarik, nah ini aja. Nah kan dia nyatu dia kalau kita memainkan pinset dan gunting, inilah yang harus ahli, harus belajar nanti biar nggak gemeteran kamu pada saat ujian. Nah kan dia nyatu, mestinya kulitnya begini, mestinya kulitnya nyatu begini. Ya, jadi gitu. Jadi ketika kita ambil dalam dia katanya nyatu gitu. Itu epidermis. Jadi tapi ototnya dulu, selesaikan dulu dengan luka, habis itu baru aksesoris kan gitu ya. Jadi gitu. Nah tadi yang jelujur juga kayak gitu, ingat megang jarum. Nah ya jadi gini posisinya. Nah di sepertiga pangkal ya, di sepertiga pangkal ya truknya ya. Nah, terus gini pada saat happeningnya gini. Ini kalau sekaligus antara kulit dan otot. Ini sebelah sini tadi kulitnya belum. Nah, sampai hancur nanti ayam kamu ini. Enggak pintar nanti beneran. Nah ini lepas, tarik ke sini. Karena pada sesungguhnya nanti kalau kita belum kelihatan betul jarumnya, kamu udah lepas, dia apa namanya hilang. Macet. Ini kenapa dia macet? Nah kan biasanya di sini tersimpul. Nah jadi ini jangan sampai habis, agak tersimpul. Ini ke atas ya, jangan begini. Kalau begini nggak nyimpul ya, harus ke atas, arahnya ke atas. Iya, memang hektik ini paling lama. Nah, kadang kita ketarik nih, kan ketarik. Nah, ini harus dua-duanya kamu kan untuk simpul. Belum ke simpul dia. Nah ya. Ini itu keahlian ini. Nanti kamu kalau ujian nih ini aja, ototnya aja. Kalau ayamnya susah ini tuh, lihat nih. Ya, tapi kalau ujian kan kamu pakainya itu, potong itu. Kantong. Nah, kalau kamu mau satu, enaknya kalau ujian tuh satu-satu aja. Yang penting kamu aman bisa
teknis megangnya, tahu teknis tahu teknis mengikatnya, itu ya yang penting ya. Nah ini tahu teknis mengikatnya begini. Nah yang penting kamu atur lampu sorotnya. Ngikatnya ke samping ya. Aja mesti. Nah, ini karena kalau kepanjangan pun ya nggak bisa. Dokter aja belum tentu cepat bisa. Alhamdulillah. Ya, Ibu, kita tapi periksa lagi. Makanya ini harus banyak. Setelah kita hacking, kita periksa lagi dari atas. Ya, sebelum kita ini kita pastikan tidak ada darah yang masih mengalir. Kalau ada darah yang masih keluar, berarti masih ada luka. Tambah lagi, hacking lagi. Ya, sampai rapat gitu ya. Jadi masih ini. Kalau udah tidak ada darah yang keluar ya, lalu kalau misalnya lukanya sampai ke agak ke bawah, kamu kalau bisa colok ini, colok duburnya. Kamu tarik ke atas ini, pastikan bahwa tidak ada lubang antara vagina ke anus ya, vagina ke anus ya. Jadi dipastikan. Banyak yang orang buang air besar tapi keluar lewat vagina, karena itu permasalahannya nggak dicek ya. Jadi kalau lukanya lebar, kamu biasa, kalau grade 4 kan sebenarnya kita nggak bisa tangani, tapi kan untuk tunjuk susah, berarti kamu harus lakukan sendiri. Nah cek dulu ya, masukkan jari, angkat ke atas. Kalau tidak ada lagi darah yang keluar atau tidak ada bolong, udah aman ya, bersihkan. Nah terakhir kalau memang ini pakai betadine, bersihkan lagi ya. Nah kalau memang kira-kira kamu masih ini, kamu boleh taruh ini kasanya di sini yang pakai betadine tadi. Terus bilang, ibu di dalamnya masih ada kasa, pakai betadine. Nanti kalau ibu pipis atau ibu kamar mandi, ambil aja di bulan gitu. Tapi kalau nanti kamu ujian jangan taruh itu. Oke, sudah selesai ya. Nah alatnya bereskan, rendam, dan kamu cuci tangan ya. Itu oke.